hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Apa hubungan doa dengan takdir? Itu erat. Doa termasuk bagian dari ikhtiar yang tidak bisa lepas, tapi disebut dengan ikhtiar syar'i. Ikhtiar ada dua jenis ikhtiar, ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi itu ikhtiar yang realistis, ikhtiar yang logis, yang rasional, yang empiris, yang ilmiah. Seperti kalau umpamanya mau kenyang ya makan. Kalau mau punya anak ya menikah. Kalau mau sehat ya jaga kesehatan dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan penyakit dan seterusnya. Itu ikhtiar hissi. Kedua, ikhtiar syar'i. Ikhtiar yang oleh syariat diterangkan, dijelaskan, mau masuk akal mau tidak. Mau ada hubungan sebab akibat atau tidak. Tapi kalau syariat menetapkan hal demikian, maka lakukan. Salah satunya doa. Doa ini tidak ada penjelasan ilmiahnya. Tidak ada hubungan sebab akibat yang real antara doa dengan hasil. Kalau umpamanya kenyang tadi, ada sebabnya, ikhtiarnya itu makan. Ada penjelasannya secara logika, secara rasio, dan realistis. Seperti umpamanya sakit, kemudian berobat ke dokter. Ada hubungan sebab akibat antara obat tersebut dengan penyakitnya. Bisa diterangkan secara ilmiah. Kenapa obat itu bisa menyembuhkan si sakit. Adapun doa, orang yang sakit kemudian berdoa agar sembuh. Ternyata sembuh. Atas izin Allah Azza wa Jalla. Adakah penjelasan ilmiahnya? Nggak ada. Umpamanya setelah diteliti, doa ini mengandung zat tertentu yang kemudian zat itu membunuh bibit penyakit pada diri si pasien yang didoakan. Apakah begitu? Nggak ada. Nggak ada penjelasan ilmiahnya. Nggak ada penjelasan yang logis dan rasional. Tapi ini diajarkan oleh syariat, oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan. Walaupun tidak ada hubungan sebab akibat yang hissi atau yang rasional atau yang logis. Tapi syariat menjelaskan yang memberi penyakit Allah, yang memberi kesembuhan Allah, maka minta kesembuhan kepada Allah. Ya, itu syariat. Nah, sekarang apa hubungan antara doa dengan takdir? Erat sekali. Doa ini salah satu ikhtiar untuk mencapai takdir. Contoh begini. Kalau kita ingin ditakdirkan punya anak, wajib kita ikhtiar yang hissi dan yang syar'i. Yang hissinya apa? Menikah. Mustahil kita ditakdirkan punya anak tanpa menikah. Oleh karena itulah maka antara takdir dengan ikhtiar erat sekali kaitannya. Kalau kita ingin meraih takdir punya anak, maka kita harus menjalani takdir menikah. Setelah menikah melakukan hubungan dengan istri. Kalau hanya sekedar menikah lalu LDR,
berpisah akad, setelah itu ya sudah, istrinya di kota ini, suaminya di kota ini, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Doa terus, ya Allah karuniakan kepada kami anak, tapi nggak melakukan hubungan suami istri, nggak akan bisa. Berdasarkan hal itulah maka mustahil seseorang ditakdirkan punya anak kalau dia tidak menjalani takdir yang menjadi sebab punya anak, yaitu apa? Yaitu menikah. Petani punya sawah. Kalau dia ingin ditakdirkan panen 4 bulan yang akan datang, dia harus melakukan sebab. Sebab terjadinya takdir panen. Yaitu apa? Ikhtiar menanam. Ditanami gitu ya, digarap, dipupuk, dijaga. Setelah umpamanya muncul padinya, dibuat orang-orangan sawah, babegig namanya, biar tidak diserbu oleh burung-burung. 4 bulan setelah itu atau 3 bulan setelah itu baru panen. Mustahil seseorang hanya berdoa, ya Allah beri saya panen 4 bulan lagi beri. Tapi itu nggak digarap, mustahil. Kalau ingin ditakdirkan panen, maka jalani penyebab takdir panen itu, yaitu apa? Menggarap. Baru nanti akan ditakdirkan. Sama halnya dengan berdoa. Berdoa ikhtiar syar'i. Oleh karena itulah maka apabila kita ingin ditakdirkan punya rizki, diberi rizki oleh Allah, lakukan 2 penyebab. 2 penyebab terjadinya takdir diberi rizki tersebut. Penyebab pertama adalah ikhtiar hissi, ikhtiar yang real, yang nyata berupa kerja, dagang, jual jasa, kuli, atau yang sejenisnya. Yang keduanya berdoa. Apakah berdoa ada efeknya? Besar efeknya. Dengan berdoa nanti Allah mudahkan jalan-jalannya. Allah umpamanya berikan jalan keluar, solusi yang di luar dugaan kita. Wujud nyata ketakwaan ini melakukan 2 jenis ikhtiar ini. Ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissinya berusaha, ikhtiar syar'inya salah satunya berdoa. Banyak ikhtiar-ikhtiar syar'i yang lain selain berdoa, ya, melakukan banyak kebaikan, sedekah, infak, bertakwa kepada Allah. Nanti Allah mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nanti Allah mudahkan jalan-jalannya. Oleh karena itulah maka berdoa termasuk bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kalau Allah akan mentakdirkan seseorang kaya, Allah akan takdirkan dia berusaha, bekerja. Dan Allah akan takdirkan dia berdoa untuk meraih kekayaan itu. Lalu Allah nanti mudahkan jalan-jalannya. Berdasarkan hal itulah maka doa sama dengan ikhtiar. Ikhtiar batin atau ikhtiar syar'i yang harus dilakukan untuk meraih takdir yang kita inginkan. Maka antara doa dengan takdir 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana takdir dan ikhtiar 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dari usaha kita. Ya, takdir, doa dan ikhtiar itu satu paket. Ikhtiar yang dilakukan manusia, doa yang dilakukan oleh manusia, bagian dari apa yang Allah takdirkan untuk meraih hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab.